Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk perkuliahan di minggu ini kita pertemuan ke-10 ya, yaitu membahas tentang persamaan lingkaran. Tentu saja teman-teman di pendidikan sebelumnya sudah pernah belajar terkait dengan lingkaran. Lingkaran, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang digambarkan pada bidang kartesius seperti ini. Jadi titik tertentu ini dari lingkaran itu disebut dengan pusat lingkaran. Contoh di sini adalah P, A, B adalah pusat lingkaran. Dan himpunan atau kumpulan titik-titik yang berjarak yang sama terhadap titik tertentu atau pusat lingkaran inilah yang disebut dengan jari-jari. Dan lingkaran ini adalah tempat kedudukan titik-titik. Kalau kita tuliskan di sini ada banyak titik-titik yang jaraknya sama. Dan jarak yang sama itu disebut dengan jari-jari. Jadi kalau kita perhatikan di sini titik P, A, B itu disebut dengan pusat lingkaran dan R atau eh, jarak yang sama dari pusat lingkaran itu disebut dengan jari-jari. Ini R gitu ya. Jadi R di sini itu ada PC atau CP, BP, AC. Kalau misalkan di sini EP, kemudian di sini FP, misalkan seperti itu ya. Ini disebut dengan jari-jari. Oke, kita lanjutkan. Dalam menentukan persamaan lingkaran, kita harus mengerti formula jarak. Ingat ya teman-teman, di materi teorema Pitagoras. Kalau kita perhatikan di sini, ya, misalkan A adalah titik X1, Y1, X1, Y1, dan B X2, Y2, maka jarak, ya, jaraknya dari A ke B, DAJ atau J adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Jadi kalau kita misalkan kita mempunyai diagram kartesius ini, misalkan di sini ada titik A, X1, Y1, kemudian di sini ada titik B, yaitu X2, Y2, ya, maka jarak dari A ke B ini adalah dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita tarik garis sejajar dengan sumbu X dan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau di sini kita perhatikan, di sini adalah yang titik ini adalah X2, Y1. Gitu ya. Sehingga di sini jarak A, misalkan di sini titik E, AE adalah, di sini adalah X2 min X1. EB adalah Y2 min Y1. Sehingga di sini J-nya adalah akar X1, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Jadi menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian jarak titik A X1, Y1 terhadap garis lurus, ya, terhadap garis lurus AX plus BY plus C adalah didefinisikan atau dirumuskan dengan J sama dengan harga mutlak AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kita perhatikan di sini teman-temannya, kita pahami konsepnya. Jika A, X1, Y1 adalah suatu titik, dan persamaan garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jarak titik AX1, Y1 terhadap garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0 dirumuskan dengan J sama dengan AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini harga mutlak. Karena apa?
Karena jarak itu selalu atau sifatnya adalah positif. Jarak itu positif. Nanti bagaimana dengan beda arah? Nah, itu kaitannya nanti kita bahas pada saat materi vektor. Oke, kita lanjutkan. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 di pusat lingkarannya ya, di pusat koordinat maksudnya di 0,0 dan berjari-jari R. Kalau kita perhatikan di sini, nah R-nya ini berapa R-nya? Nah, gitu ya. Kalau kita cari R-nya ini di sini misalkan titik P, X, Y, maka R atau OP, oke ya. R atau OP adalah di sini X, X min 0, di sini Y min 0. Jadi OP adalah akar X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Atau OP sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Di mana OP itu adalah R atau jari-jari. Sehingga kalau kita kuadratkan semua didapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan lingkaran. Ya, yang berpusat di 0,0. Sekali lagi, persamaan lingkaran yang berpusat di titik pangkal oh 0,0 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita mencari jarak ya, dari jarak titik terhadap garis. Misalnya, P lingkaran berpusat di P 0,0 gitu ya dan menyinggung garis 12x min 5y min 39 sama dengan 0. Karena menyinggung suatu garis, tentu saja dia di sini eh, berpotongan di satu titik ya, karena menyinggung berarti ada satu titik. Dengan kata lain, jarak dari pusat lingkaran ke titik singgungnya adalah sama dengan jari-jarinya. Jadi, karena menyinggung, maka R merupakan jarak dari pusat lingkaran ke garis 12x min 5y min 39 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus jarak yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, maka jaraknya itu sama dengan jari-jarinya, R sama dengan harga mutlak AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Teman-teman perhatikan bahwa A-nya itu yang mana? A adalah koefisien dari variabel X, oke. B-nya adalah koefisien dari variabel Y, dan C-nya adalah konstantanya di sini. Kalau kita perhatikan dari soal ini, A-nya sama dengan 12, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan min 39. Dengan menggunakan rumus jarak titik terhadap garis, diperolehlah jari-jari sama dengan AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita sudah tahu A, B, dan C-nya, dan X1, Y1 itu tidak lain adalah pusat lingkarannya. Jadi di sini X1-nya sama dengan 0, Y1-nya sama dengan 0, A sama dengan 12, B sama dengan minus 5, C sama dengan minus 39. Sehingga kita tinggal memasukkan masing-masing ke dalam rumus, yaitu R sama dengan harga mutlak dari AX1. Berarti A12 dikalikan 0. Ditambah BY1, B-nya min 5, dikalikan Y1-nya 0. Ditambah C, C-nya adalah minus 39. Dibagi akar A kuadrat, 12 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Kalau kita perhatikan di sini, akar 144 ditambah 25, ya, tambah 25 atau sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi di sini adalah harga mutlak dari
min 39 per 13 atau sama dengan harga mutlak min 3 sama dengan 3. Jadi didapatkanlah R-nya sama dengan 3. Teman-teman, persamaan lingkaran yang melalui pusat lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi kita dapatkanlah persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan menyinggung garis 12 X min 5Y min 39 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya 3. Karena berpusat di 0,0, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya 3. Jadi sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat atau sama dengan 9. Atau kita bisa membuat persamaan ini menjadi persamaan lingkaran dalam bentuk lain. X kuadrat plus Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Kemudian, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik A 3,4. Karena melalui kita tinggal substitusikan saja 3,4-nya. Artinya X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4. Jadi kita bisa mencari apa? Mencari jari-jarinya. Jadi kalau kita perhatikan dengan menggunakan diagram Kartesius, ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik A, misalkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Misalkan di sini. Ini adalah titik A, 3,4. Nah, ini adalah jari-jarinya. Oke, di sini, oke, anggap aja di sini ya. Ini jari-jarinya. R. Jadi di sini kita berapa jari-jarinya? Berarti di sini 3, di sini 4 dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat atau sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat atau sama dengan akar 9 plus 16 sama dengan akar 25 R-nya. Maka R kuadrat sama dengan 25. Persamaan lingkaran yang melalui titik pusat 0,0, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi R kuadratnya sudah kita ketahui 25, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Oke. Untuk yang C kita sudah ya kita kerjakan di tadi di slide sebelumnya. Ini ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke persamaan lingkaran. Kalau tadi berpusat di eh, titik pangkal yaitu 0,0, sekarang titik pusatnya di A, B. Gitu ya. Maka kita bisa mencari jari-jari dari eh, jari-jari dari lingkaran itu. Itu sama dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Oke, dengan menggunakan teorema Pitagoras kita dapatkanlah jari-jarinya. Oke ya. Kalau di sini A, B, maka di sini adalah di sini X ya. Di sini X. Di sini X. Berarti di sini adalah jarak ini adalah X min A. Kalau di sini B, di sini Y, berarti di sini Y min B. Sehingga R, R-nya adalah akar X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Atau R kuadrat sama dengan X min A kuadrat
ditambah Y min B kuadrat. Nah, inilah persamaan baku lingkaran yang berpusat di A, B, ya, di A, B, dan berjari-jari R. Nah, ini ya, eh, persamaan lingkarannya. Eh? Nah, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 4,2 dan berjari-jari R. Tadi gimana persamaan lingkarannya? Yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau X min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Ya, jadi seperti ini. Atau X min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 36. Seperti ini. Oke ya. Sekarang persamaan lingkaran yang berpusat di 5,-1 dan melalui -1,7. Ini juga sama. Kita cari dulu jari-jarinya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di 5,-1 dan melalui titik -1,7. Maka jari-jarinya atau panjang dari PA adalah diperoleh dari menggunakan jarak dua titik, yaitu sama dengan akar ya. Hmm, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Itu ya, kalau kita perhatikan di sini. Oke, sama dengan berapa? Ini akar X2-nya berapa? X2-nya adalah akar berapa X2? X2 adalah -1. -1 min 5 kuadrat ditambah Y2-nya 7 dikurangi -1 kuadrat. Itu sama dengan akar dari -1 -5 -6 kuadrat ditambah 7 -1 ditambah 8 kuadrat atau akar 36 plus 64 sama dengan akar 100 atau sama dengan 10. Jadi jari-jarinya 10. Kita sudah mendapatkan jari-jarinya 10. Kemudian kita perhatikan di sini pusat lingkarannya. Pusat lingkarannya adalah 5,-1. Jadi A yang dimaksud di sini adalah pusat lingkaran. Ya, B ya, di sini adalah koordinat pusat lingkaran. Hanya absisnya. Jadi persamaan lingkarannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 5 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Atau sama dengan X min 5 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 100. Ya, ini untuk B. Kita sudah bisa mencari persamaan lingkaran yang berpusat di suatu titik dan melalui satu titik. Oke. Sekarang yang C. C adalah carilah persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 dan menyinggung garis 2x plus 3y plus 4 sama dengan 0. Jadi jari-jarinya adalah mencari jarak dari titik 2,3 terhadap garis 3x, 2x plus 3y plus 4 sama dengan 0. Rumusnya tadi sudah ya. R-nya adalah AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita tahu di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah 4. Dan pusat lingkarannya di sini yaitu X1-nya sama dengan 2, Y1-nya sama dengan
3. Tinggal kita masukkan saja AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Harga mutlaknya ya. Ini mencari jari-jarinya. 2. A-nya 2. A kali 2 kali X1. 2 kali 2 ditambah B-nya 3 dikalikan Y1 3 ditambah C per akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Atau sama dengan harga mutlak 2 kali 2 4 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan 17 per akar 13G. Nah, sekarang persamaan lingkarannya berpusat di P 2,3. Nah, di sini P yang di sini itu jadi A-nya itu. Jadi A ini B-nya. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A-nya di sini pusatnya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan harga mutlak dari 17 per 13 kuadrat. Oke. Ini sama dengan X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 17 kuadrat 289 akar 13 kuadrat sama dengan 13. Oke, kita lakukan perkalian silang ya sehingga didapatkan persamaan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah bisa menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di suatu titik dan menyinggung garis. Oke. Nah, untuk ini teman-teman bisa mengerjakan latihan soal. Jadi latihan soal ini teman-teman nanti upload di pertemuan 10. Tugas pertemuan 10. Oke ya, artinya tugas pertemuan 10 sudah ada di kolom tugas. Oke. Nah, sekarang bentuk umum dari persamaan lingkaran. Jadi, kalau kita mempunyai persamaan lingkaran dengan pusat P A, B, ya, P A, B, dan berjari-jari R, tadi bentuk umumnya atau bentuk bakunya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kita jabarkan dari bentuk baku ini adalah X min A kuadrat sama dengan X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Y min B kuadrat sama dengan Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga ini kita kelompokkan yang kuadrat dengan kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Ini adalah konstantanya ya. Nah, ini satu kesatuan. Maka, misalkan kita bentuk baku ini kita jadikan bentuk umum. Misalkan min 2AX itu sama dengan A besar. Kemudian min 2BY adalah sama dengan B besar. Dan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat sama dengan C, maka kita dapatkan bentuk umum persamaan baru, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus A besar X plus B besar Y plus C sama dengan 0. Atau bisa seperti ini. Oke. Ini bentuk apa namanya? Bentuk umum persamaan lingkaran. Nih, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Tadi dengan apa? Dengan min 2A sama dengan A, min 2B sama dengan E, A kuadrat plus B kuadrat, min R kuadrat sama dengan C. Dengan begini, sehingga kita bisa mencari jari-jari lingkaran adalah jari-jari lingkarannya adalah 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Ini adalah rumus jari-jari lingkarannya. Jika kita mempunyai bentuk umum persamaan seperti ini. Kemudian titik pusat lingkarannya adalah min setengah A
min setengah B. Karena tadi kalau kita perhatikan tadi ini pusat lingkarannya adalah A, B, ya kan? Pusat lingkarannya A, B. Tadi A ya, karena A besar itu sama dengan min 2A, ya kan? Maka A sama dengan min setengah dikalikan A besar atau A besar per 2. Karena B besar adalah min 2B, maka B kecil adalah min B per 2. Ya kan? Bahwa tadi pusat lingkarannya itu adalah A, B. Oke, maka A, B itu tidak lain adalah min A per 2 atau min setengah A dan B-nya adalah min setengah B. Jadi kalau kita perhatikan itu teman-teman juga sama saja ya. Jadi apa asalnya dari situ. Nah, sehingga kita nih bentuk umum persamaan lingkaran seperti ini. Ya, kita bisa mencari kalau kita mempunyai bentuk umum persamaan lingkaran seperti ini, maka kita bisa mencari jari-jari dan pusat lingkaran. Oke. Oke, kita lanjut. Misalkan nih ya, ada eh, bentuk umum persamaan lingkaran bentuknya x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus by min 12 sama dengan 0 melalui titik 1,7. Nah, kita menentukan pusat lingkarannya gimana? Tadi pusat lingkaran P adalah sama dengan P atau P sama dengan atau P adalah min A per 2, min B per 2. Kita sudah punya A. A besarnya di sini adalah sama dengan 4. B besarnya sama dengan B kecil, belum diketahui. Kita cari dulu B-nya. Karena melalui titik 1,7, maka kita substitusikan 1,7 ke dalam lingkarannya, ke dalam persamaan umum lingkaran. Kita dapatkan X-nya 1, yaitu X kuadrat, 1 kuadrat, ditambah Y kuadrat, 7 kuadrat, ditambah 4 kali X, 4 kali 1. Ditambah B kali Y, B kali 7, min 12 sama dengan 0. Sehingga ini kita dapatkan 1 kuadrat, 1 plus 49 plus 5 plus 7B min 12 sama dengan 0. Atau, maaf ya, ini saya taruh bawahnya. Ini adalah 7B min 42 plus 42 sama dengan 0. Atau 7B sama dengan minus 42. Jadi B sama dengan minus 6. Oke, kita sudah dapatkan B-nya minus 6. Ya, B ini tidak lain adalah B besar. Jadi B besar sama dengan minus 6. Pusat lingkaran, itu tadi rumusnya adalah min A besar per 2, min B per 2. Min A berarti minus 4 per 2, minus 6, minus 6 per minus 6, bukan, minus 6. Min, min 6 per 2. Atau sama dengan min 4 per 2, yaitu min 2, min 6 plus 6 per 2 sama dengan 3. Oke ya, jadi disinilah kita sudah bisa menentukan pusat lingkarannya. Oke, itu kalau di variasinya. Nah, sekarang posisi titik terhadap lingkaran. Ada 3 posisi titik terhadap lingkaran. Misalkan kita mempunyai lingkaran, kita mempunyai sebuah lingkaran gitu ya. Kalau kita mempunyai sebuah lingkaran, maka ini dengan di sini pusat lingkarannya, gitu ya. Misalkan di sini pusat lingkarannya, oke. Misalkan di sini adalah koordinatnya, garis, nggak bisa lurus tuh ya. Maka posisi titik pada lingkaran bisa berada di dalam lingkaran. Oke, ini kalau di dalam lingkaran bisa berada pada lingkaran,
bisa berada di luar lingkaran. Oke ya. Kalau titik terletak pada lingkaran, maka persamaan lingkarannya titik tersebut disubstitusikan kepada persamaan lingkarannya, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Untuk yang persamaan pertama. Atau x kuadrat x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Atau x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan nol. Ini persamaan umum lingkaran. Ya. Kalau terletak di dalam, berarti kurang. Kurang dari jari-jari. Karena di sini jari-jarinya kan di sini. Oke ya. Atau di sini. Atau pada lingkaran sini. Ya. Oke. Kalau di dalam lingkaran berarti titik ini jaraknya kurang dari R. Maka titik kalau titik tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, jadi x kuadrat plus y kuadrat kurang dari r kuadrat. Jika semuanya kurang dari r kuadrat, maka ini terletak di dalam lingkaran. Oke. Kalau lebih dari R, maka terletak di luar lingkaran. Ini terletak di luar lingkaran itu lebih besar dari R. Oke? Jadi kita untuk melihat apakah titik itu berada di dalam, pada, atau di luar lingkaran dengan mensubstitusikan pada persamaan lingkarannya. Contoh, tanpa menggambar ya, tentukan titik 1,2 terhadap lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Kita substitusikan saja. X-nya 1, Y-nya 2. Berarti di sini 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Sama dengan berapa? 5. Oh, 5 kurang dari 9. Berarti ini terletak di dalam lingkaran. Kemudian terhadap persamaan yang kedua, kita substitusikan. 1 min 2 kuadrat ditambah 2 plus 1 kuadrat. Yaitu sama dengan min 1 kuadrat, min 1 kuadrat, oke, ditambah 3 kuadrat. Min 1 kuadrat 1, tambah 3 kuadrat 9. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Berarti ini sama dengan 10. Berarti dia terletak pada lingkaran. Kalau pada persamaan ini, persamaan lingkaran yang ketiga atau yang kecil, x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 2y plus 3 sama dengan 0, tinggal kita substitusikan. X kuadrat berarti di sini 1 kuadrat, ditambah y-nya 2 kuadrat, ditambah 6 kali 1, dikurangi 2 kali 2, ditambah 3. Sama dengan berapa? 1 ditambah 4 5. Ditambah 6 11. Ditambah 3 14. Dikurangi 4. 1 ditambah 4 5. 5 ditambah ya 5 ditambah 6 11. 11 betul tidak? 1 ditambah 5 ditambah 6 dikurangi 4. Jadi berapa? 1 kuadrat. Betul tidak tulisannya ya? 1 kuadrat. Oke, 1. Ditambah 2 kuadrat. Ditambah 4, 5. 5 ditambah 6. 5 ditambah 6, 11. 11 ditambah berapa? Ditambah 3. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Oke, ditambah 10. Ini 1 ditambah 45 tambah ini. Harusnya ini sama dengan 10. Ini terletak pada lingkaran. Ya, jadi seperti itu. Oke, oke, terkait dengan persamaan lingkaran kita sudah selesai. Cukup di sini. Untuk tugasnya, teman-teman silahkan di kolom tugas ya. Sudah ada di kolom tugas di
pertemuan di pertemuan 10. Oke ya. Baik, untuk sekarang kita sudah cukupkan. Oke. Oke, kita sudah cukup di sini.